Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal hludatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amma ba'du. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid Jami, kemudian para sepuh, para alim ulama di seputaran Masjid Jami yang kami hormati, beserta para jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, dan semoga kita semua dipersatukan kembali dalam keadaan seperti ini di surganya Allah. Allahumma amin. Bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua bisa diringankan kaki kita masih dalam kesempatan subuh yang merupakan ibadah sholat yang insya Allah jika kita istiqomah melaksanakannya, ibadahnya, pahalanya adalah dunia dan seisinya. Sholawat serta salam tetap kita sanjungkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya yaumil akhir. Pada kesempatan subuh pagi ini, yang ini merupakan kesempatan yang kedua. Yang kemarin mohon maaf kami tidak bisa karena ada kesempatan kegiatan bersama Bapak Pangdam. Dan hari ini pun, kenapa setiap kali kami disettingkan untuk jamaah subuh di sini, dan sebenarnya hari ini pun hampir tidak bisa karena Bapak Pangdam pun insya Allah hadir di sini pagi ini. Makanya insya Allah masih ada 25 menit atau sekitar 20 menit sebelum kami menjemput beliau di PT Arun. Beliau alhamdulillah pagi ini akan hadir di Lok Sumawi dalam rangka menerima pulangnya Satgas Yonif 114 Raider yang telah selesai melaksanakan tugas di Papua, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya kami bukan ustadz, tapi memang banyak pengalaman yang membuat kami akhirnya berusaha untuk menyampaikan mau'izah hasanah, dan semoga ini bisa kita pedomani bersama, terutama kami sendiri. Pengalaman-pengalaman yang saya rasakan sampai dengan hari ini membuat kami memberanikan diri, walaupun kami sebenarnya santri yang lari-lari. Dulu berawal dari 12 tahun, umur 12 tahun saya adalah anak yatim, ditinggal oleh ayah. Kemudian alhamdulillah di situ banyak alim ulama, banyak kiai yang sebenarnya kami mau mondok, tetapi oleh ibu tidak boleh mondok langsung di pesantren. Akhirnya hanya sowan dan silaturahmi, kemudian kami pulang, ngaji dan silaturahmi, kemudian kami pulang. Sampai di situ tadi sholat subuh ini tadi seperti kami rasakan dengan bacaan ayat Al-Quran oleh beliau yang terhormat Imam, seperti sholat pada saat di Mesir waktu itu.
Subhanallah. Terima kasih Bapak Imam. Sampai ada ayat sajadah yang dibacakan, kemudian kita sujud bersama-sama mengagungkan nama Allah, kita kembali lagi berdiri seperti di negerinya para nabi ya, sholatnya seperti ini Pak. Alhamdulillah, pada saat dulu kami jadi anak yatim, kami mendapatkan ilmu dari para ulama yang kebetulan bernasab langsung kepada Rasulullah. Di situ banyak alim ulama. Kami asal dari Blitar, Jawa Timur, dan sangat bersyukur sekali banyak guru-guru kami yang merupakan santri dari Langitan, santri dari Tebu Ireng, santri dari Pondok Gontor, dan santri juga beberapa dari Aceh sini. Dan saat itu alhamdulillah, saat kecil itu, anak yatim itu yang saat kami alami itu, insya Allah kita istiqomah puasa Senin Kemis, sambil selalu saya berdoa kepada Allah hal-hal yang tidak mungkin. Tema yang saya sampaikan pada kali ini adalah ridho Allah wiridho walidain. Ridhonya Allah adalah ridho orang tua kita. Apapun yang disampaikan oleh orang tua, insya Allah jika kita dengan tulus ikhlas mentaatinya, itu adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah akan turun Bapak Ibu semuanya. Yang saya lakukan sampai dengan saat ini, bagaimana seorang anak yatim dulunya, kemudian kami dilarang untuk mondok waktu itu karena ibu tidak ada yang menemani. Kami pun patuh dan taat. Setelah itu tidak lama kemudian saya ingin masuk akademi militer. Waktu itu pun dilarang oleh ibu. Yang boleh adalah masuk angkatan darat dan angkatan kepolisian. Dan tahun 98 di mana saya lulus SMA, alhamdulillah waktu itu masuk Akademi Angkatan Laut, diterima di Angkatan Laut Bapak. Saat sebelum membagi perlengkapan, tiba-tiba kami terbersit oleh pesan ibu, jangan masuk selain Angkatan Darat maupun kepolisian. Dan saat itu di tahun 98 kami masuk seleksi pusat, diterima dengan nomor urut 15, yang insya Allah penerimaan saat itu 225. Disitulah bertarung dalam jiwa saya sendiri, di mana ridho Allah ridho walidain. Ini saya harus masuk atau mengikuti dari amanah orang tua. Kemudian kami beranikan diri, kami teringat ajaran-ajaran dari para alim ulama, ikuti orang tuamu, jangan ikuti hawa nafsumu, jangan menganggap itu benar. Kemudian dengan memberanikan diri, saya angkat tangan kepada panitia waktu itu. Ditanyalah kami, kenapa angkat tangan? Siap. Saya tidak ingin masuk angkatan laut. Padahal dalam hati juga pengen, Pak. Disitulah ujian kita sebagai anak, bagaimana kita harus selalu patuh dan taat pada orang tua kita. Yang saat itu orang tua kami tinggal satu, yaitu ibu. Di mana Rasulullah bersabda, taatilah ibumu, hormati ibumu, hormati ibumu, hormati ibumu. Baru hormati ayahmu. Disitulah kami bertarung dalam hati sendiri ini. Akhirnya saya menolak keputusan yang ada waktu itu dan saya angkat tangan.
oleh sebagian jenderal yang ada di depan kami waktu itu. Kami dipersalahkan, kenapa sudah diterima kok ingin keluar. Saya bilang waktu itu, saya ingin menemani ibu saya. Loh, kenapa kamu daftar kalau ingin menemani ibumu? Tiba-tiba kami ingin menemani ibu saya. Saya tidak ingin di situ, kok tidak mau masuk angkatan laut, masuknya kok angkatan darat, karena itu amanah dari ibu. Dan kemudian saya dipisahkan dan alhamdulillah dipulangkan dari Magelang kembali ke Blitar dengan tidak menjadi apa-apa. Begitu pulang kami langsung sungkem pada ibu. Mohon maaf. Semoga ini menginspirasi kita semua. Kemudian kami sungkem atau bersujud memegang kaki ibu. Dan alhamdulillah itu merupakan pilihan yang terbaik dari Allah. Kadang kita menyangka bahwa apa yang ada di dunia yang di depan kita adalah yang terbaik buat kita. Padahal tidak, Bapak Ibu. Kita lupa bahwa orang tua kita perlu kita taati bersama. Saat itu saya menyangka bahwa selesailah masa depan itu. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Begitu kita menolak dan begitu kita mentaati orang tua kita, insya Allah ridho Allah akan turun. Dan alhamdulillah pada tahun berikutnya kami kembali mendaftar dan alhamdulillah masuk akademi militer lagi dan masuk angkatan darat. Tapi itulah, ketika kita sudah diatur semua di Lauful Mahfuz, begitu kami masuk angkatan darat, lulus akademi militer, kembali kami masuk menjadi seorang penerbang yang dilarang oleh ibu kami sendiri. Kami seorang penerbang walaupun angkatan darat, latihan penerbang, latihan terbang. Saya punya rating helikopter Bell 412. Di situ kembali ibu melarang saya untuk menjadi seorang pilot. Memang disinilah berat ketika kita menjalani kehidupan di dunia, kemudian orang tua kita tidak ridho, akan terjadi apa-apa di depan kita. Setelah itu ibu kami almarhum, beliau puasa bukan Senin Kemis lagi, tapi puasa Daud. Semua puasanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dilakukan oleh beliau, hanya untuk agar Allah ridho kepada anaknya. Saat kami latihan terbang di jam terbang yang sekitar ke 300 jam terbang, disitulah terbayang wajah ibu kami. Beliau puasa Daud, satu puasa satu hari tidak, satu puasa satu hari tidak, hanya untuk supaya Allah mengabulkan permintaan beliau.
Dan pada saat kami turun terbang diberikan informasi oleh sekolah kami, bahwa sekolah di Semarang, bahwa ibu dalam keadaan koma di saat beliau puasa. Di situ seperti sudah habis dunia ini. Dan disitulah bertarung lagi, bagaimana Allah menentukan hidup kita. Tapi tidak Bapak Ibu, tetap kita sayang pada orang tua, tetap kita ridho pada orang tua, insya Allah Allah ridho. Setelah itu kami izin pulang, karena memang niatnya almarhum ibu kami supaya anaknya bekerja dengan aman. Waktu itu memang kalau jadi pilot banyak pesawat yang jatuh, makanya ibu sampai dengan akhir hayatnya beliau puasa Daud. Begitu kami pulang, ternyata terbayang bahwa ibu sudah tiada. Dan di situ saat itu kami sedang mengajukan nikah, Bapak Ibu. Memang perjalanan hidup ini membuat kita semua terbentuk bagaimana tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Begitu kami sampai di Blitar, ibu sudah terbujur kaku di rumah sakit. Saya berusaha untuk bersabar, mendalami itu sebagai hal yang sudah diatur di Lauhul Mahfuz oleh Allah. Jadilah kami seorang anak yatim piatu saat itu. Dan saat kami mengurus jenazah beliau, menjelang berangkat ke kubur beliau, menjelang kami menurunkan jenazah beliau ke liang lahat, ternyata para alim ulama guru kami sudah ada di situ. Dan ternyata orang tua ibu kami memberikan wasiat agar kami dinikahkan di depan jenazah beliau. Masya Allah, ternyata di akhir hidup beliau, yang kalau saya pikir sampai sekarang hanya untuk menjadikan anaknya tidak dalam keadaan bahaya, sampai beliau rela untuk mengorbankan diri beliau untuk berpuasa yang sesuai dengan takdir Allah, itu menghantarkan beliau menuju hari terakhir beliau. Kami berusaha untuk tidak meneteskan air mata saat itu. Dan saat jenazah ibu kami sebelum berangkat, disitulah kami nikah, Bapak Ibu. Nikah yang merupakan ijab dan qabul wasiat dari almarhum ibu kami. Setelah kami dinikahkan, yang saat itu rasanya hampa sekali, kami melangkah ke liang lahat untuk menurunkan jenazah ibu kami. Tidak satu tetes air mata pun turun saat itu, karena kami tahu bahwa tetesan air mata saat orang tua kita diturunkan ke liang lahat akan menambah beban beliau. Setelah kami turunkan, alhamdulillah, semoga beliau husnul khotimah, beliau tenang di alamnya, beliau dimuliakan oleh Allah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan berikutnya hidayah dan ridha Allah turun, Bapak Ibu. Kami dimudahkan untuk berangkat ibadah haji, kami dimudahkan untuk berangkat umroh, kami dimudahkan untuk menghajikan beliau, menghajikan ba'dal kedua orang tua sebelum umur 40. Disitulah kenapa sampai detik ini kami berusaha untuk selalu tidak mendikte Allah. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran kita semua,
bahwa apapun yang terjadi, selama kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, kita akan selamat di dunia wal akhirat. Makanya banyak yang bertanya, kenapa Pak Dandim ini kok programnya program agak berat. Perlu diketahui bahwa semenjak jadi Dandim, kami berusaha untuk mendekatkan diri dan mengajak para anggota semuanya untuk dekat kepada Allah melalui program gerakan subuh masjid yang alhamdulillah hari ini adalah hari ke-35 kami. Alhamdulillah kami masih istiqomah beserta anggota semuanya. Disitulah kami mengajak bahwa, saya ulangi lagi, bahwa titik nol kita adalah di masjid, bukan di mana-mana. Kita mulai dari sholat subuh kita, selanjutnya ibadah-ibadah yang lain. Dan alhamdulillah 31 koramil sekarang sudah istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian melaksanakan program menyayangi anak yatim, di mana satu koramil mempunyai satu anak yatim. Dan alhamdulillah karomah itu muncul, hal-hal baik dari Allah itu muncul, dihindarkan kita seluruh anggota Kodim 0103 Aceh Utara dari mara bahaya. Memang banyak juga yang menyaksikan dan banyak juga yang bersikap Pak Dandim ini paling cuma 30 hari setelah itu selesai. Tapi kami yakinkan di sini bahwa setiap orang punya sejarah, setiap orang punya hal yang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Setidaknya ada pernah hal baik yang pernah kita lakukan demi agama kita, sampai dengan kita masuk ke liang lahat, Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu sekarang menjabat jabatan tertentu, belum pernah mengajak staf Bapak Ibu semuanya, mari kita selesai dari sini, kita ajak staf-staf kita ajak anak istri kita ajak orang-orang yang di bawah pemenang tanggung jawab kita untuk kembali ke jalan Allah. Insya Allah dengan kembali ke jalan Allah, ridha Allah itu akan turun. Terutama marilah kita semua menghormati orang tua kita, bagi yang masih orang tuanya mendampingi kita sampai sekarang. Apabila orang tua sudah meninggal, tetap didoakan Bapak Ibu. Insya Allah ridha Allah akan turun, dan ketika kita mensyukurinya dengan baik, ridha Allah akan turun juga secara berjamaah. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Tidak terasa sudah 25 menit. Sebenarnya pengen bercerita lagi pengalaman di beberapa negara yang kami sambangi di negerinya para nabi, di Mesir, Lebanon, Jordan, Tunisia, Aljazair, Libya, yang alhamdulillah itu merupakan menjadi silaturahmi saya pribadi kepada khususnya masyarakat Aceh. Seperti tadi malam kami silaturahmi ke haul 100 hari meninggalnya putrinya juru bicara PA Bang Abdul Halim. Di situ kami sampaikan bahwa hal yang terbaik adalah di mana kita menyadari bahwa kita insan hamba Tuhan yang bertakwa. Di situ kami diskusi sampai malam. Tadi malam pulang jam 12:30 juga. Kita sepakati bahwa Indonesia itu besar bukan karena Indonesia itu sama, Bapak Ibu. Indonesia itu besar karena Indonesia itu menghargai perbedaan. Indonesia itu menjadi besar seperti sekarang ini
karena Indonesia sangat menghargai kebinekaan, sehingga sampai detik ini banyak negara-negara di luar sana yang ngiri atau yang pengen menguasai Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia berpulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tapi tetap satu jua dipersatukan oleh Pancasila, dan insya Allah akan selalu diberkahi oleh Allah. Dan alhamdulillah tadi malam beliau sepakat, dan insya Allah ke depan akan kita jalin lagi silaturahmi yang baik menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar adalah dari Allah. Mungkin bisa disambung di kemudian hari. Kami mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.